Suasana di ruangan redup itu terasa mencekam. Karina terperangah melihat luka di lengan Tsuyoshi. Asap masih mengepul darinya, membawa firasat buruk yang menyesakkan dada. Tsuyoshi, yang bersimbah keringat dan rasa sakit, menyadari dengan penuh kengerian bahwa penggunaan kekuatan yang nekat telah membuat tangan kanannya diambang kerusakan permanen. Sementara itu, peringatan sistem dengan dingin menginformasikan konsekuensinya, menjelaskan bahwa memusatkan seluruh energi ke titik tersebut telah memaksa tubuhnya melampaui batas. Suasana ruangan itu terasa berat oleh kecemasan. Tsuyoshi, yang bersimbah luka dan kehilangan kesadaran, jatuh lunglai di pelukan Neko-chan. Lewat napas yang terputus-putus, ia membisikkan rasa sakit di lengannya. Sementara Neko-chan memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya dalam keputusasaan. Neko-chan berlutut di sisi Tsuyoshi yang terluka parah. Dengan suara yang menenangkan, ia berbisik agar Tsuyoshi tetap tenang, sambil menunjukkan obat-obatan yang ia bawa untuk mengobatinya. 1 jam berlalu sejak kejadian mencekam itu. Tsuyoshi dan Karina akhirnya bisa bernapas lega. Tsuyoshi pun berujar sambil menyeringai bahwa ia sudah merasa jauh lebih baik. Tsuyoshi merasakan kekuatannya pulih perlahan namun pasti. Ia merenung dalam hati bahwa meski ilmu pengobatan di dunia ini memang jauh berbeda dari dunianya, namun kehebatan yang terkandung di dalamnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Setelah pulih sepenuhnya, Tsuyoshi berdiri dengan bertelanjang dada, memancarkan rasa percaya diri yang meluap. Dengan bangga ia pamer pada Neko-chan bahwa obat itu bekerja dengan luar biasa. Kini ia merasa jauh lebih kuat dan bertenaga. Neko-chan pun bertepuk tangan girang melihat energi Tsuyoshi yang telah kembali. Mata Neko-chan tampak berkilauan. Sambil menunjuk penuh semangat, ia berseru bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk mengeklaim hadiah atas perjuangan mereka. Melangkah keluar dari kegelapan gua, Tsuyoshi dan Neko-chan disambut oleh hangatnya cahaya matahari. Aura kemenangan terpancar kuat saat Tsuyoshi teringat pada hadiah yang menanti mereka. Di bawah kaki mereka, tumpukan monster yang telah ditaklukkan menjadi bukti nyata perjuangan mereka. Tsuyoshi berdiri tegak dengan penuh kebanggaan saat sebuah notifikasi yang berkilauan mengumumkan kemenangan pemecah rekornya atas sang bos, menjanjikannya 1 set lengkap imbalan yang telah ditingkatkan. Rasa penasaran Tsuyoshi dan Neko-chan memuncak saat mereka melihat sebuah peti megah yang bercahaya. Neko-chan dengan penuh semangat menunjukkan bahwa itu adalah Darkness Treasure Chest. Ia terkagum-kagum betapa langkanya peralatan tersebut dan berseru bahwa hadiah tambahan telah ditambahkan ke dalamnya. Tsuyoshi dengan napas tersengal dan penuh harapan, hatinya meluap dengan kegembiraan karena akhirnya menerima imbalan yang sepadan dengan seluruh kerja kerasnya, seraya terkagum pada dunia indah yang kini membentang di hadapannya. Saat peti itu terbuka dengan semburan cahaya yang menyilaukan, mata Neko-chan berbinar penuh kegembiraan melihat hadiah berupa Dark Goblin Set. Mata Neko-chan berkilauan. Dengan rasa syukur yang mendalam, ia berseru betapa hebatnya set perlengkapan ini. Ia yakin bahwa kostum luar biasa tersebut akan menjadi aset yang tak ternilai dalam perjalanan mereka ke depan. Tsuyoshi tampak berpikir keras. Tatapannya terpaku pada jendela inventaris di depannya. Ia bimbang apakah slot terakhirnya sanggup menyimpan seluruh perlengkapan tersebut. Dalam diam, ia mencoba memahami logika dan aturan tersembunyi dari sistem misterius yang ia miliki. Cahaya dari layar inventaris menyinari wajah sang karakter utama yang penuh kemenangan. Saat Dark Goblin Set berhasil masuk dan terdaftar di dalamnya, ia hanya bisa terpaku, tak percaya bahwa taruhan nekatnya kali ini benar-benar berhasil. Keberuntungan sedang berpihak padanya. Melihat senyum penasaran Tsuyoshi, Neko-chan akhirnya mengaku dengan bangga sambil menunjukkan peralatan jahitnya. Ia bercerita bahwa karena sudah bertahun-tahun menjahit bajunya sendiri, ia kini telah menjadi ahli dalam urusan jarum dan benang.
Neko-chan dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan sambil memamerkan sebuah pakaian baru. Sementara itu, Tsuyoshi yang memperhatikannya, mengucapkan terima kasih dengan hangat atas segala usahanya. Tsuyoshi berdiri tegap dengan senyuman mantap. Neko-chan menatapnya penuh kekaguman. Pujiannya yang ceria dibalas Tsuyoshi dengan ucapan terima kasih dan sorot mata yang penuh tekad. Dengan kekuatan baru dan perlengkapan tempur yang lengkap, ia siap menerjang apapun yang menanti di depan. Malam itu, beratapkan bintang-bintang dan tarian kunang-kunang, Tsuyoshi dan Neko-chan berjalan menyusuri padang rumput yang sunyi. Di tengah keheningan, Neko-chan menyarankan agar mereka berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga. Dengan penuh keyakinan, Tsuyoshi mengangguk setuju. Sebuah janji tak terucap untuk terus menghadapi masa depan bersama. Tak lama kemudian Tsuyoshi kembali ke dunianya. Tsuyoshi akhirnya menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Rasa lelah yang luar biasa perlahan sirna, digantikan rasa lega saat melihat sosok Neko-chan yang terlelap damai. Sambil mengenang perjalanan panjang mencari tempat bernaung, ia membatin penuh kepuasan bahwa pencapaiannya kali ini benar-benar luar biasa. Tsuyoshi terpaku menatap langit-langit kamarnya yang temaram. Ia sadar betul bahwa kemampuannya untuk mengendalikan waktu memiliki batas waktu tertentu. Dengan pikiran yang jernih, ia menetapkan hati bahwa tidur adalah prioritas utama sekarang. Ia butuh stamina penuh untuk ekspedisi pertamanya ke dalam gua esok pagi. Keesokan harinya, Tsuyoshi berdiri di hadapan jendela pesan yang bersinar. Ekspresinya tampak termenung saat ia menimbang-nimbang apakah akan mengenakan Dark Goblin Set yang kuat, yang kini tersimpan di dalam inventarisnya. Begitu ia menekan tombol, ya, kegelapan mulai menyelimutinya. Tentakel-tentakel hantu yang menyeramkan muncul dari tangannya seiring sistem mendeklarasikan Dark Goblin Set telah terpasang. Kekuatan gelap itu merambat, mengubah tangannya menjadi senjata bayangan yang mengerikan, sementara notifikasi muncul menjelaskan skill uniknya, jeritan yang mampu melumpuhkan lawan seketika. Tsuyoshi menatap zirah barunya yang berpendar merah kelam. Di balik rasa kagumnya akan kekuatan besar ini, terselip sebuah kekhawatiran. Dalam diam ia mengakui bahwa kekuatan sebesar ini dapat menarik perhatian berbahaya dari pahlawan lain. Beberapa di antaranya, kenangnya dengan rasa cemas, dirumorkan tega membunuh dan mencuri demi mendapatkan perlengkapan seperti ini. Ia menimbang dengan saksama bagaimana perlengkapan yang begitu mencolok akan membuat pendatang baru manapun, termasuk dirinya sendiri, mustahil untuk diabaikan. Dengan tenang dan penuh keyakinan, Tsuyoshi mengaktifkan fitur concealment pada gearnya. Ia tersenyum puas menyaksikan zirah perangnya yang mengerikan perlahan memudar, menyatu, dan bertransformasi menjadi pakaian warga sipil yang tampak biasa saja. Dengan penyamaran yang sempurna dan hanya tersisa beberapa menit sebelum pertemuan dimulai, Tsuyoshi sempat berpikir untuk membeli roti. Namun, pikirannya terbuyarkan saat rasa penasaran muncul. Kantongnya bergetar oleh dering tak terduga dari sebuah ponsel yang ia temukan di pasar sebelumnya. Ia tertegun saat mendengar suara gemetar kepala perawat di telepon. Beberapa pria sangar sedang mencari Karina dan menagih utang dengan paksa. Mendengar permohonan tolong itu, kemarahan dan kecemasan mulai berkecamuk di dalam diri Tsuyoshi. Tsuyoshi mencengkeram ponsel itu dengan tangan gemetar. Suaranya serak saat ia menjelaskan dengan putus asa bahwa ia terpaksa mengambil pinjaman demi menjaga Karina tetap di rumah sakit. Ia memohon bantuan, bersikeras bahwa ia telah membayar setiap minggu dan memohon agar Karina tidak disakiti. Sebelum akhirnya sambungan telepon itu terputus tiba-tiba. Tsuyoshi, dengan amarah yang meluap, mengutuk kegagalannya sendiri. Tatapannya yang penuh tekad sesekali beralih pada kenyataan pahit di depannya. Suasana seketika menjadi berat. Di luar sana, suara isak tangis dan permohonan agar pihak rumah sakit menunggu sang kakak terus bersahutan.
Gema suara mereka seolah menjadi pertanda buruk bahwa petaka besar sedang mengintai di balik pintu. Karina berjuang sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan yang menjeratnya. Suaranya bergetar hebat saat ia memohon agar mereka berhenti dan menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya. Suasana ruangan itu terasa mencekam saat sang bos geng menatap rendah ke arah Karina. Sambil memamerkan selembar kontrak kumal dengan seringai puas, ia berkata dengan nada dingin yang menekan, penangkapan mereka hanyalah konsekuensi dari utang sang kakak yang tak kunjung terbayar. Sambil menggenggam foto Karina yang tampak ceria, sang bos geng menyeringai licik di balik kegelapan. Baginya, uang pinjaman itu hanyalah umpan. Tujuan aslinya adalah menyerahkan gadis itu kepada sang tuan muda. Ia merencanakan skema keji untuk merenggut segalanya dari Karina, merasa di atas angin karena yakin tak ada yang menyadari muslihatnya. Di matanya, kepolosan gadis itu adalah kelemahan yang sangat menguntungkan. Meskipun suasana ruangan begitu menekan, Karina tidak mundur setapak pun. Dengan nada bicara yang bergetar menahan amarah, ia berseru bahwa kakaknya mustahil mengikat janji dalam kontrak kotor tersebut. Di balik bayang-bayang, ia menunjuk sosok misterius itu dan meneriakkan kebenaran, bahwa semua ini hanyalah sebuah penipuan. Sebagai tanggapan, bos geng itu menuntut untuk mengetahui kapan kakaknya akan melunasi utang pokoknya, karena pembayaran mingguan yang kecil itu nyaris tidak cukup untuk menutupi bunganya. Bos geng yang kejam itu mencengkeram dagu Karina. Dengan senyum yang mengerikan, ia memperingatkannya bahwa jika ia bersikap kooperatif, segalanya akan tetap mudah. Namun perlawanan hanya akan membuatnya bertindak tanpa ampun. Tsuyoshi dengan otot-otot yang menegang karena amarah, mendobrak pintu hingga hancur. Hal itu memicu sang bos geng berteriak, menuntut untuk mengetahui siapa yang berani mengusik wilayahnya. Mata Tsuyoshi menyala merah saat ia menghadapi musuhnya. Dengan penuh amarah, ia memberikan perintah tegas kepada semua orang untuk bersiap menghadapi serangan dahsyat yang akan segera datang. Tsuyoshi berdiri dengan berani di depan sebuah pintu yang rusak di lorong yang gelap dan penuh ketegangan. Ia bersiap menghadapi sekelompok anggota geng yang datang mengancam. Di dekatnya, adiknya yang bernama Karina duduk di kursi roda dengan perasaan khawatir, memanggil kakaknya dengan suara yang gemetar. Karina duduk dengan gelisah di kursi rodanya saat Tsuyoshi maju dengan sikap protektif. Ketika salah satu anggota geng mulai mengejek kemarahan Tsuyoshi dan menghina keadaan fisik Karina, Tsuyoshi kehilangan kesabarannya. Ia langsung melayangkan pukulan keras yang dipicu oleh rasa marah yang meluap-luap. Didorong oleh pacuan adrenalin, Tsuyoshi menggunakan seluruh kekuatan kakinya untuk melancarkan tendangan yang sangat kuat. Serangan itu membuat bos geng terlempar ke belakang, sementara si penjahat yang terkejut berteriak kesakitan karena merasakan besarnya tenaga dari tendangan tersebut. Melihat bos geng yang masih merasa kesakitan setelah menerima tendangan kuat dari Tsuyoshi, salah satu anggota geng langsung menyerang maju sambil berteriak marah. Tiba-tiba, sebuah lengan yang mengerikan menghantam ke bawah, melumat tubuh anggota geng yang tak berdaya itu hingga hancur. Jeritan penderitaan yang memilukan pecah seketika, saat ia didera oleh rasa sakit yang luar biasa. Suasana yang masih dipenuhi suara kesakitan mendadak pecah ketika bos geng itu berteriak dengan penuh amarah. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang pernah berani melawan tim ular biru, lalu langsung menarik pelatuk senjatanya. Karina berteriak putus asa meminta pria itu berhenti, tetapi peluru sudah terlanjur melesak. Tsuyoshi dengan tenang berhasil menangkis tembakan berbahaya tersebut. Tsuyoshi mengejutkan semua orang dengan menangkap peluru yang meluncur cepat menggunakan tangan telanjang. Tubuhnya memancarkan aura kekuatan baru saat Karina dan anggota geng menatapnya dengan penuh keheranan. Salah satu dari mereka bergumam bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Sementara itu, Tsuyoshi yang tampak sangat percaya diri merasa bahwa sebagai pahlawan dengan tangan terkuat, ia tidak akan bisa dicelakai oleh senjata biasa. 3 orang pria tampak ketakutan dan saling merapat.
Tubuh mereka gemetar saat salah satu dari mereka bertanya dengan terbata-bata karena merasa tidak percaya. Apakah sosok yang berdiri di depan mereka itu memang benar-benar seorang pahlawan? Di koridor rumah sakit yang diterangi lampu neon, seorang perawat yang terlihat khawatir bergegas membawa seorang petugas keamanan maju. Ia menjelaskan dengan segera bahwa ada rentenir yang baru saja mengancam seorang pasien dan kakaknya, lalu meminta petugas tersebut agar mereka bertindak dengan cepat. Di sebuah kamar rumah sakit yang tegang, salah satu anggota geng yang memar memberikan peringatan keras kepada Tsuyoshi yang merasa tidak tenang. Ia mengatakan bahwa mereka mengharapkan pembayaran yang cepat, karena jika tidak, bos muda mereka yang hebat tidak akan diam saja. Setelah itu, ia pergi dengan sikap sopan yang dibuat-buat, yang sebenarnya tetap menunjukkan ancaman yang jelas. Di koridor rumah sakit yang terang, 3 pria berjas yang terlihat gugup membungkuk dengan hormat kepada perawat yang merasa bingung. Salah satu dari mereka kemudian mengumumkan bahwa mereka akan pergi sekarang dan segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah ketegangan di rumah sakit berakhir, seorang anggota geng yang terluka ingin memberitahu bosnya yang bertubuh besar bahwa bangkitnya Tsuyoshi sebagai pahlawan bisa merusak rencana mereka. Ia mendesak agar mereka segera memberitahu bos geng ular biru tentang hal ini sebelum adik perempuan Tsuyoshi berhasil melarikan diri dari jangkauan mereka. Di sebuah ruangan yang tenang dan terang oleh sinar matahari, Karina duduk di kursi roda sambil melihat ke arah Tsuyoshi. Dengan suara yang sedikit gemetar karena merasa menyesal, Tsuyoshi menjelaskan bahwa orang-orang lainnya sudah pergi. Ia pun meminta maaf kepada Karina, karena tidak bisa datang berkunjung sesering yang ia harapkan selama ini. Tsuyoshi berlutut di sebelah kursi roda Karina di sebuah ruangan yang tenang dan terang. Ia meyakinkan adiknya bahwa ia bisa menangani ancaman dari geng ular biru, yang memberikan sedikit harapan bagi Karina. Di saat itu juga, Tsuyoshi mengungkapkan bahwa kini ia telah menjadi seorang pahlawan, walaupun statusnya itu masih belum resmi. Di sore hari yang penuh rasa khawatir, Tsuyoshi merenung sambil memikirkan utangnya kepada geng ular biru yang mencapai $60.000. Ia akhirnya memutuskan dengan berat hati untuk menjual semua peralatan pahlawan miliknya demi mendapatkan uang untuk kepentingan Karina. Gaya berdiri dengan zirah emas yang bersinar di depan sebuah portal di tengah hutan. Dengan tatapan percaya diri, ia melihat ke arah kelompok yang sudah berkumpul dan menyampaikan bahwa waktu menunggu mereka yang lama telah berakhir. Ia kemudian memeriksa apakah semua orang sudah hadir untuk mengikuti upacara penting tersebut. Di lapangan terbuka yang cerah, Gaya yang mengenakan baju zirah upacara berbicara kepada semua kandidat pahlawan yang telah berkumpul. Ia mengumumkan dengan serius bahwa hari ini mereka akan menjalani tes keterampilan untuk melihat kesiapan mereka menjadi pahlawan. Gaya juga menegaskan aturan penting bahwa semua peralatan pahlawan yang ditemukan di dalam gua harus dikumpulkan. Tsuyoshi merespons dengan anggukan mantap sebagai tanda setuju, sementara kandidat lainnya mendengarkan dengan saksama dalam diam. Tsuyoshi berdiri di tengah keramaian dengan wajah yang diperban sambil melamun. Ia memikirkan kabar burung tentang bahaya yang diabaikan dan ketidakpedulian serikat pahlawan terhadap situasi tersebut. Ia akhirnya merasa bahwa mengeksplorasi gua level rendah tidak akan memberikan keuntungan besar baginya. Di bawah cahaya keemasan dari portal yang berputar, Gaya, pelatih pahlawan yang percaya diri, berdiri di depan kelompoknya. Ia memastikan kepada mereka bahwa karena ia adalah seorang pejuang level 9, arahan yang ia berikan akan menjamin keberhasilan mereka semua dalam menjalani ujian tersebut. Di hadapan orang-orang yang merasa khawatir, Gaya menyatakan bahwa setiap orang harus membayar 20.000 yen sebagai ganti status pahlawan resmi mereka. Mendengar hal itu, kelompok itu hanya bisa menjawab dengan terbata-bata dan setuju meskipun mereka merasa tidak nyaman. Tsuyoshi yang wajahnya masih diperban mengangkat tangannya untuk memprotes biaya tambahan. Ia berargumen bahwa jika semua perlengkapan sudah diambil oleh pihak penyelenggara, maka para kandidat lain tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia menolak tuntutan tersebut karena merasa hal itu sangat tidak adil bagi mereka. Di tengah suasana yang tegang, salah satu anggota pelatihan dengan cemas memperingatkan Tsuyoshi untuk tidak menentang guild Crazy Wolf, karena bos mereka memiliki kekuatan besar yang mengerikan. Meskipun berbahaya,
Tsuyoshi menyatakan bahwa ia lebih baik melawan orang kuat daripada harus mengkhianati prinsip hidupnya. Walaupun ia harus menanggung risiko kehilangan segalanya. Geya menatap Tsuyoshi dengan sinis. Dengan nada menghina, ia bertanya apakah mereka sangat miskin sampai tidak bisa membayar biayanya. Ia juga mengejek kecerdasan mereka dan menyatakan dengan dingin bahwa ia tidak peduli pada apapun yang akan terjadi setelah mereka memancing kemarahannya. Di tengah kerumunan orang yang saling berbisik tentang betapa bahayanya ujian sendirian, Tsuyoshi berjalan maju ke arah pintu masuk Dungeon yang bercahaya. Ia tidak peduli dengan kekhawatiran orang-orang di sekitarnya dan tetap memutuskan bahwa mendaftar sendirian adalah risiko yang harus ia ambil. Di depan pintu Dungeon yang bercahaya di tengah hutan, Tsuyoshi berdiri dengan mantap meskipun seorang petugas merasa khawatir dan memperingatkannya. Petugas itu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah selamat dalam ujian sendirian. Tetapi Tsuyoshi dengan tenang tetap pada pendiriannya. Ia pun meminta izin untuk melanjutkan masuk ke dalam Dungeon meskipun suasana di sana sangat tegang. Tsuyoshi berjalan menuju portal yang bercahaya dengan sangat mantap. Seorang petugas, sambil memegang tabletnya, merasa sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia memperingatkan Tsuyoshi bahwa tindakan tersebut adalah hal yang sangat gila. Tsuyoshi berdiri di tengah hutan yang dipenuhi bentuk-bentuk aneh seperti tentakel yang muncul dari tanah. Ia merasa penasaran karena tahu bahwa ia akan menjalani tes sendirian yang biasanya hanya dilakukan oleh pahlawan berpengalaman. Ia pun berpikir dalam hati, apakah Dungeon yang masih alami ini berbeda dengan Dungeon yang sudah dibersihkan yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Tsuyoshi tidak menyadari bahwa salah satu monster mulai mengeluarkan kekuatannya, tiba-tiba melompat untuk menyerang Tsuyoshi dari belakang. Cahaya energi yang memercik menerangi Tsuyoshi yang sedang bersiap menghadapi serangan. Dengan sangat percaya diri, pejuang muda itu mengatakan bahwa serangan dengan kekuatan seperti itu tidak akan bisa menyakiti dirinya. Tsuyoshi bersiap menahan serangan tersebut dan merasa terkejut karena ternyata musuhnya itu memiliki kekuatan yang tidak ia sangka sebelumnya. Diterangi oleh aura biru yang berderak hebat, Tsuyoshi berdiri dengan berani dan tatapan yang penuh percaya diri. Ia menyatakan dengan tegas bahwa dengan kekuatan bertarungnya yang sangat besar, lawannya itu bukanlah apa-apa baginya. Di tengah hutan yang gelap, Tsuyoshi berdiri dikelilingi tentakel aneh sementara bar pengalamannya mulai meningkat. Dengan wajah lelah setelah bertarung, ia berpikir bahwa kemenangan di dunia ini tidak memberikan banyak peningkatan kekuatan jika dibandingkan dengan dunia seberang. Ia kini paham mengapa para pahlawan di dunianya sangat sulit untuk menjadi lebih kuat. Di tengah pertempuran, Tsuyoshi tetap berdiri berani meski dikelilingi oleh banyak monster. Ia menantang mereka semua untuk maju menyerangnya sekaligus. Pada saat yang sama, sebuah cairan hitam yang aneh mulai menyelimuti dan mengubah tubuhnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Tsuyoshi berteriak menantang semua monster di sana untuk maju melawannya. Hal ini membuat musuh-musuhnya yang sudah kewalahan menjadi semakin panik dan ketakutan menghadapi keberaniannya. Di depan gerbang yang bercahaya, seorang petugas memegang tabletnya dengan perasaan khawatir. Meskipun terdengar cemas, ia tetap menyemangati dan mengatakan kepada seseorang bahwa berhasil bertahan sendirian selama hampir 1 jam sudah membuktikan betapa kuatnya kegigihan orang tersebut. Petugas itu berdiri sendirian dengan tatapan ragu. Ia mengatakan bahwa hanya orang gila yang mau mengambil tes sendirian yang berbahaya tersebut. Dan mengatakan bahwa sebentar lagi nama Tsuyoshi hanya akan muncul di daftar orang mati. Petugas berkacamata itu terkejut. Sebuah pemberitahuan bercahaya muncul dan menyatakan bahwa Tsuyoshi Tsukishiro telah berhasil melewati tes sendirian tersebut. Tsuyoshi yang tampak lelah dan terluka berdiri mengenakan kaos singlet hitam. Dengan nada suara yang menunjukkan betapa capeknya dia, pemuda berotot itu bertanya apakah ada tempat di sekitar sana untuk mandi dan membersihkan diri.